Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kisah ini datang dari seorang pemuda yang sangat miskin dan sangat terhina di dunia. Namun, namanya sangat terkenal di atas langit. Lantas, apa saja yang dilakukan oleh pemuda miskin ini sehingga namanya begitu terkenal di langit? Langsung saja kita simak cerita selengkapnya. Pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda yang sangat miskin yang bernama Uwais Al-Qarni. Konon, jika ia sedang membaca Al-Quran, air matanya selalu menetes menangis, dan ia tidak pernah lupa untuk membaca Al-Quran walau hanya sehari. Karena saking miskinnya, Uwais Al-Qarni selalu mendapat ejekan, hinaan, dan bahan tertawaan dari orang di sekelilingnya. Bahkan Uwais Al-Qarni sering dituduh sebagai pencuri. Pemuda itu memiliki baju hanya 2 lembar yang sudah sangat kusut dan sangat kumal. Itu membuat orang di sekitarnya semakin jijik melihat Uwais Al-Qarni. Ia tidak mempunyai saudara dan hidup hanya berdua bersama sang ibu yang sudah tua. Ayahnya sudah lama meninggal sejak Uwais Al-Qarni masih kanak-kanak. Ia merawat ibunya yang sudah lumpuh, dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Uwais Al-Qarni bekerja sebagai pengembala kambing. Upah yang diterimanya hanya cukup untuk makan sehari-hari ia dan ibunya saja. Namun, jika ada uang yang lebih, Uwais Al-Qarni akan membagikannya kepada tetangga yang masih kekurangan. Walau dalam keadaan yang sangat susah, Uwais Al-Qarni tidak pernah lalai dalam mengerjakan ibadah. Sepanjang hidupnya, Uwais Al-Qarni mengerjakan puasa di siang hari dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam harinya. Ia dan sebagian penduduk Yaman telah memeluk agama Islam karena mendengar seruan dan ajakan dari Nabi Muhammad SAW. Karena melihat sebagian penduduk Yaman pergi ke Madinah untuk melihat dan mendengar langsung dakwah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, Uwais Al-Qarni pun ingin sekali pergi ke Madinah dan bertemu langsung dengan Rasulullah SAW. Namun keinginannya itu harus ia pendam dalam-dalam di dalam hati, karena ia tidak mampu dan tidak mempunyai bekal untuk bisa sampai ke Madinah. Ditambah lagi, ia harus menjaga dan merawat ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Ketika Uwais Al-Qarni mendengar kisah Rasulullah SAW cedera yang mengakibatkan gigi beliau patah karena dilempari oleh musuh-musuh dari Rasulullah SAW pada waktu terjadinya perang Uhud, Uwais Al-Qarni pun memukul giginya sendiri hingga patah sebagai bentuk dan rasa kecintaannya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Walaupun ia belum pernah melihat dan bertemu dengan Rasulullah SAW sekalipun. Hari, musim, dan tahun pun terus berganti. Kerinduan Uwais Al-Qarni terhadap Rasulullah SAW semakin menjadi-jadi. Tiap hari ia selalu bertanya di dalam hati, bisakah aku bertemu dan memandang wajah Rasulullah SAW dari dekat? Akhirnya pada suatu hari, Uwais Al-Qarni pun meminta izin dan memohon kepada ibunya agar ia dibolehkan untuk pergi ke Madinah dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Mendengar keinginan anaknya yang begitu menggebu-gebu, akhirnya sang ibu yang sudah tua pun mengizinkan Uwais Al-Qarni untuk pergi ke Madinah dan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila engkau telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang, kata sang ibu kepada Uwais Al-Qarni. Dengan perasaan yang sangat gembira, Uwais Al-Qarni pun meninggalkan ibunya yang sudah tua untuk pergi ke Madinah dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ia berpesan kepada tetangganya agar menemani sang ibu selama ia pergi meninggalkannya. Ia pun menyiapkan keperluan dan kebutuhan ibunya selama ia tinggalkan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup lama, Uwais Al-Qarni pun akhirnya tiba di kota Madinah. Segeralah ia menuju ke rumah baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam.
Kemudian keluarlah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an sambil menjawab salam Uwais Al-Qarni. Segeralah ia menanyakan keberadaan sang Nabi yang ingin ditemuinya tersebut. Namun ternyata Rasulullah SAW tidak berada di rumah, melainkan berada di medan perang bersama para sahabat. Betapa kecewa hati Uwais Al-Qarni, sang perindu yang dari jauh ingin bertemu, akan tetapi yang dirindukannya tidak berada di tempat. Hati Uwais Al-Qarni pun bergolak. Ada perasaan ingin menunggu kedatangan baginda Nabi Muhammad SAW dari medan perang. Akan tetapi ia ingat akan ibunya yang sudah tua. Ia takut dan cemas kalau ibunya yang ditinggalkan mengalami sesuatu yang tidak diinginkan. Akhirnya Uwais Al-Qarni pun memohon izin kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an untuk kembali pulang ke Yaman. Ia lalu menitipkan salam untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Sepulangnya dari medan perang, Rasulullah SAW menanyakan tentang orang yang datang. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Ia adalah penghuni langit yang sangat terkenal di langit. Mendengar dari perkataan Rasulullah SAW, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an dan para sahabatnya tertegun. Lalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an menjelaskan, memang benar sebelum ini ada seorang yang telah datang dan mencari Rasulullah SAW, tetapi orang itu segera pulang ke Yaman karena teringat akan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, Uwais Al-Qarni, perhatikanlah bahwa ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya. Sesudah itu baginda Nabi Muhammad SAW memandang kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar radhiyallahu an, lalu bersabda, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya untuk kalian, karena dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi. Banyak tahun telah berganti. Umar radhiyallahu an menjadi khalifah ketua menggantikan Abu Bakar As-Siddiq yang telah wafat. Sementara Abu Bakar Siddiq dipilih menjadi khalifah setelah Rasulullah SAW wafat. Sejak saat itu, setiap ada khalifah yang baru datang dari Yaman, mereka berdua akan bertanya tentang Uwais Al-Qarni. Di antara khalifah-khalifah itu ada yang merasa heran. Sebenarnya apa yang mereka inginkan dari seorang Uwais Al-Qarni, sementara mereka adalah sahabat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Rombongan khalifah telah datang silih berganti dari Yaman membawa barang dagangan. Suatu saat Uwais Al-Qarni pun turut bersama rombongan khalifah menuju kota Madinah. Melihat ada rombongan khalifah yang baru datang dari Yaman, Sayyidina Ali dan Umar radhiyallahu an mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais ada turut bersama mereka. Rombongan khalifah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka dan ia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban dari khalifah itu, mereka berdua menemui Uwais Al-Qarni dan mengucapkan salam setelah berada di depannya. Uwais Al-Qarni pun menjawab salam dari kedua sahabat Nabi tersebut sambil berjabat tangan. Khalifah Umar segera membalikan telapak tangan Uwais Al-Qarni untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Memang benar dia penghuni langit, kata Khalifah Umar di dalam hati setelah melihat tanda putih yang ada di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Siapakah namamu wahai saudara? Tanya Khalifah Umar kepada Uwais Al-Qarni. Nama saya Uwais Al-Qarni, jawabnya. Sepanjang perkenalan dengan Uwais, mereka baru tahu bahwa ibu Uwais Al-Qarni telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat ikut serta bersama rombongan khalifah dagang itu. Akhirnya Khalifah Umar dan Sayyidina Ali memohon agar Uwais Al-Qarni berkenan mendoakan mereka. Namun Uwais enggan dan menolak, seraya berkata, sayalah yang harus minta doa kepada tuan-tuan berdua, bukan tuan-tuan yang meminta doa kepada saya.
Karena didesak oleh kedua sahabat Nabi tersebut, akhirnya Uwais Al-Qarni pun mengangkat kedua belah tangannya, lalu berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar berjanji akan memberinya uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais sebagai biaya hidupnya. Namun Uwais menolaknya dan berkata dengan lembut, "Hamba mohon supaya hari ini saja jati diri hamba diketahui oleh orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui oleh orang lagi." Setelah kejadian itu, nama Uwais Al-Qarni kembali tenggelam dan tidak terdengar lagi beritanya. Namun, di satu riwayat ada seorang lelaki yang pernah bertemu dan dibantu oleh Uwais Al-Qarni. Waktu itu kami sedang berada di atas kapal perjalanan menuju tanah Arab bersama para pedagang. Tanpa disangka-sangka angin ribut bertiup dengan kencang yang mengakibatkan kapal kami dihantam gelombang yang besar, yang mengakibatkan kapal kami dimasuki oleh air banyak, dan itu membuat kapal kami menjadi bertambah berat dan hampir tenggelam. Pada saat itu kami melihat ada seorang lelaki yang duduk di sudut kapal. Kemudian lelaki itu bangun dan melakukan sholat di atas air. Betapa terkejutnya kami melihat kejadian itu. Kemudian kami bertanya kepada orang itu, "Wahai wali Allah, apa yang harus kami lakukan agar selamat dari kapal yang hampir tenggelam ini?" "Dekatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarlah kalian semua dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim." Lalu kami pun keluar dari kapal satu persatu. Pada saat itu jumlah kami semua ada 500 jiwa lebih. Subhanallah, sungguh ajaib, kami semua tidak tenggelam, sedangkan perahu kami tenggelam bersama barang bawaan kami. Lalu orang itu pun berkata, "Tidak mengapa harta kalian menjadi korban asalkan kalian semua selamat." "Demi Allah, kami semua ingin tahu siapakah nama Tuan Uwais Al-Qarni," jawab lelaki tersebut. Kemudian kami berkata lagi kepadanya, "Sesungguhnya harta yang ada di kapal tersebut adalah milik orang-orang fakir di Madinah yang dikirim oleh orang Mesir. Jika Allah mengembalikan harta kalian, apakah kalian akan membagi-bagikannya kepada orang-orang fakir di Madinah?" tanya lelaki itu lagi. "Tentu saja Tuan, kami akan membagi-bagikannya," jawab kami. Kemudian orang itu melaksanakan sholat 2 rakaat kembali di atas air, lalu berdoa. Setelah orang tersebut mengucapkan salam dan selesai melaksanakan sholat, tiba-tiba kapal itu muncul ke permukaan air. Lalu kami menaikinya dan meneruskan perjalanan kembali. Setibanya di Madinah, kami membagi-bagikan seluruh harta kepada orang-orang fakir di Madinah, sehingga tidak ada satupun yang tertinggal. Beberapa waktu kemudian tersiar kabar bahwa Uwais Al-Qarni telah berpulang ke rahmatullah. Tapi anehnya, pada saat dia hendak dimandikan, tiba-tiba terlalu banyak orang yang berebut hendak memandikannya. Dan ketika dibawa ke pembaringan untuk dikafankan, begitu ramai orang menunggu untuk mengafankannya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika keranda dibawa menuju ke pemakaman, luar biasa, begitu banyaknya orang yang berebut hendak memikulnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak hal-hal yang terjadi yang sangat mengherankan penduduk Yaman. Sedemikian banyaknya orang yang datang tak dikenal, datang untuk mengurus jenazah dan memakamkannya. Padahal secara lahiriah Uwais adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan oleh orang lain. Sejak mayatnya dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, ada saja orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Semua penduduk kota Yaman tercengang. Mereka bertanya-tanya, "Siapakah engkau sebenarnya, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang mereka kenal hanyalah seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya hanya sebagai pengembala kambing dan unta? Tapi ketika hari wafatmu, engkau telah menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah mereka kenali. Mereka datang dengan jumlah yang sedemikian banyaknya. Mungkinkah mereka para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya? Setelah itulah
Semua penduduk Yaman baru mengetahui siapa Uwais Al-Qarni yang sebenarnya. Ternyata ia tidak terkenal di bumi, tetapi ia terkenal di langit. Wallahu a'lam bishawab.